Di awal kisah diperlihatkan dua orang polisi yang sedang membawa satu orang tahanan bernama Crook. Saat sedang menunggu kereta api lewat, tiba-tiba dari arah samping sebuah pick-up berwarna kuning dengan sengaja menabrak mobil yang berisi tahanan. Ternyata mereka adalah Francis, adik kandung Crook dan pacarnya bernama Saddle. Setelah berhasil membebaskan Crook, tanpa rasa iba sedikit pun, mereka langsung menghabisi kedua petugas tersebut. Scene berpindah ke sebuah keluarga yang ingin menghabiskan masa liburan di sebuah villa yang jauh dari keramaian kota. Keluarga tersebut terdiri dari ibu bernama Emma, ayah bernama John dan Mary putrinya. Sang ayah adalah seorang dokter, sedangkan Mary adalah salah satu atlet renang di sekolahnya. Singkat cerita tibalah mereka di sebuah rumah tepi danau. Tempat tersebut sangatlah sepi dan jauh dari tetangga. Setelah membereskan barang-barang dan mandi di danau, Mary meminta izin ke orang tuanya untuk menemui temannya di kota. Awalnya sang ibu tak mengizinkannya, namun ayah langsung memberikan kunci mobil. I love you. Bye, babe. Mary segera menemui sahabatnya yang bernama Paige. Ia bekerja di sebuah minimarket sebagai kasir. Saat mereka sedang ngobrol soal daun haram, seorang pemuda bernama Justin tanpa sengaja menguping pembicaraan mereka. Justin memperkenalkan dirinya pada Mary dan Paige, lalu meminta Paige menukarkan daunnya dengan rokok. Setelah itu, mereka bertiga OTW ke penginapan untuk mengambil daun tersebut. Sesampainya di sana, Paige masuk ke penginapan sementara Mary menunggunya di mobil. 5 menit pun berlalu dan Paige masih belum keluar. Karena tak ada signal, Mary terpaksa menyusulnya dan menemukan Justin dan Paige yang lagi asik hirup asap. Tak lama kemudian sang ibu menelponnya. Mary berkata, ia akan nginap di tempat Paige. Sang ibu tak mengizinkannya namun, obrolan mereka kembali terputus karena gangguan sinyal kumat lagi. Mereka pun kembali bersenang-senang namun, suasana ceria seketika berubah menjadi tegang, ketika keluarga Justin datang, yang ternyata buron yang kita lihat di awal scene tadi, yaitu ayah Justin. Mengetahui mereka adalah buron, Mary dan Paige berusaha meyakinkan Crook, bahwa mereka akan merahasiakan keberadaan mereka, namun ayah Justin tak mau mengambil resiko. Justin berusaha membujuk ayahnya agar melepaskan kedua teman barunya itu, namun ia mendapat jawaban dengan sebuah pukulan dari sang ayah. Look at her! Kur lalu membawa Paige dan Mary menggunakan mobil Mary, mencari tempat persembunyian baru. Sepanjang perjalanan Mary dan Paige dilecehkan oleh paman dan Saddle, namun Justin tak bisa berbuat apa-apa untuk menyelamatkan kedua temannya itu. Mary sengaja mengarahkan mobil menuju vilanya. Tak mau pasrah dengan keadaan, Mary langsung menyerang Saddle menggunakan lifter mobil, yang menyebabkan mobil kehilangan kendali dan menabrak pohon. Benturan keras tersebut menyebabkan hidung Francis patah. Ia melampiaskan kekesalannya dengan menyiksa kedua gadis tersebut. Melihat ada kesempatan, Paige segera melarikan diri namun, pada akhirnya tertangkap kembali. Justin hanya bisa melihat kedua temannya disiksa oleh keluarganya sendiri. Kur memaksa anaknya untuk memperkaos Mary namun, Justin menolaknya. Paige mengalihkan dengan mencaci Kur. Sayangnya perbuatannya itu harus berakhir dengan beberapa tikaman yang menyebabkan ia tewas di tempat. Setelah itu dengan bantuan kekasihnya Saddle, Crook memperkaos Mary. Justin terlihat menahan emosi menyaksikan aksi bejat ayah kandungnya. Mary yang masih shock dengan apa yang dialaminya, berusaha bangkit sambil memegang batu, lalu menghantamkannya ke wajah Crook dan kabur dari mereka. Ia berhasil menemukan danau dan berusaha berenang mencari pertolongan namun, salah satu tembakan Crook berhasil mengenai punggungnya. Derasnya hujan seakan-akan ikut menangisi nasib malang Mary yang terapung tak bergerak. Mereka pun kembali ke Justin dan melanjutkan perjalanan mencari tempat berteduh. Scene berpindah ke villa keluarga Mary, di mana kedua orang tuanya yang baru saja selesai makan malam. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dari luar, yang ternyata itu adalah keluarga Justin. Mereka mengaku baru saja mengalami kecelakaan. Sebagai seorang dokter, John segera mengobati dan menjahit hidung Frank.
Sedangkan Emma menyiapkan minuman hangat. Kasihan dengan kondisi keluarga Justin, ayah Mary menawarkan rumah tamunya yang berada di seberang jalan untuk tempat bermalam mereka. Mereka pun cukup senang menerimanya. Saat Justin ke dapur, betapa terkejutnya ia melihat foto Mary di pintu kulkas. Ia merasa sangat terpukul mengetahui itu adalah rumah Mary. Ia ingin sekali memberitahukan kejadian yang menimpa Mary, namun ia takut pada ayahnya. Secara diam-diam, ia meletakkan kalung Mary di gelas bekas minumnya untuk memberikan isyarat kepada orang tua Mary. Setelah mengantar keluarga Crook ke rumah tamu, John dan istrinya kembali ke villa. Namun tiba-tiba terdengar suara dari teras rumah, yang ternyata itu adalah Mary yang berhasil selamat dari tembakan Crook. John dan Emma terlihat shock melihat kondisi Mary. Sang ayah segera mengeluarkan peluru dari punggung Mary dan melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan putrinya. Emma yang akan menyiapkan air panas terkejut melihat kalung Mary di gelas Justin. Mereka akhirnya sadar bahwa orang yang mereka tolong adalah pelakunya. Mereka juga sangat terpukul mengetahui bahwa Mary telah diperkaos. Hal itu membuat emosi John dan Emma memuncak. Dengan segera, John menyiapkan speedboat untuk keluar dari tempat itu dan mencari senjata yang bisa digunakan untuk melindungi diri. Saat Emma sedang menyiapkan pisau, tiba-tiba Frank datang meminta sebotol bir. Emma dengan cepat mengalihkan Frank agar tak melihat foto Mary di kulkas. Saat Frank melihat Mary, Emma langsung menghajarnya dengan botol dan menikamnya di dada. Frank yang mencoba bertahan mendapat serangan dadakan dari John yang membuatnya tewas di tempat. Setelah itu mereka langsung ke rumah tamu dan disambut oleh Justin. Ia langsung memberikan pistol ayahnya kepada John. Tanpa berpikir lama lagi, John langsung menembak ke arah Crook dan Saddle yang menyebabkan Saddle tewas. Crook berhasil lolos melompat dari jendela menuju villa. Untung saja ia tak menemukan Mary yang telah diamankan orang tuanya dan malah menemukan mayat adiknya Frank dengan kondisi mengenaskan. Emma menemui putihnya di speedboat. Sementara John kembali ke villa mencari Crook. Perkelahian pun tak terelakkan lagi, Crook dengan mudah mengalahkan John. Saat Crook akan melakukan eksekusi terhadap John, Justin langsung menodongkan pistol ke ayahnya. Naas pelurunya habis yang membuat nyawa Justin dalam bahaya. Tanpa rasa iba sedikit pun, Crook menancapkan besi ke dada putra kandungnya sendiri. Tiba-tiba Emma datang dan menghantam kepala Crook. John dan Emma menghajarnya hingga tak sadarkan diri. Keesokan paginya, John dan Emma segera membawa putrinya dan Justin ke rumah sakit. Setelah itu John kembali ke villa untuk mengeksekusi Crook dengan cara dibius dari leher ke bawah dan memasukkan kepala Crook ke dalam microwave hingga meleduk. Dan tamat.